Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Farhan Abdullah Amir Siddiqui dengan NIM 12130300045. Di sini saya akan menjelaskan dari mata kuliah Ilmu Negara, tujuan dan fungsi, dengan judul Tujuan dan Fungsi Negara 1. Ada teori Lotsa, A Classic of Science of Law, sama dengan negara yang kuat. Negara yang kuat yang berarti negara lemah berpendapat bahwasan negara yang kuat maka rakyatnya itu lemah. Ada juga teori Niccolo Machiavelli, ketertiban, keamanan, ketentraman sama dengan negara kuat. Negara kuat sama dengan rakyat tunduk. Teori ini berpendapat bahwasannya negara yang kuat akan dianut, maka rakyat akan tunduk kepada negara. Bahwasannya rakyat berpendapat negara telah kuat dan bisa melindungi rakyat. Ada juga dari teori Dante Alighieri, berperdamaian dunia. Agama di bawah negara, berpendapat bahwasanya perdamaian dunia adalah ketika agama di bawah negara, karena negaralah yang bisa melindungi agama. Ada juga dari teori John Locke, perbandingan HAM. Teori ini berpendapat bahwasannya ada yang perbandingan HAM dan kesetaraan HAM. Ada juga dari tujuan dan fungsi negara 2. Ada juga teori Immanuel Kant, berpendapat bahwasannya pembebasan atau masyarakat negara dari keterbatasan dan memberikan keluasan negara sehingga tidak ada diskriminasi antar warga negara. Ada juga pandangan paham sosialis, berpandangan bahwasannya tidak jauh berbeda dengan paham teori Immanuel Kant, akan tetapi lebih berpandangan adanya kesamaan dan non-diskriminatif dan adanya sekat-sekat antara sosial. Pandangan HAM liberalis kapitalis, bahwasannya ada pendapat ini bertujuan bahwasan negara ini memiliki tujuan dan fungsi sehingga tidak adanya antagonis sosial dan individualis, dan yang menang akan dipuji dan yang kalah akan disingkirkan. Ada juga pandangan sosial demokrat, berpendapat bahwasannya negara akan memajukan masyarakatnya sehingga pandangan ini menganut anti-esalis kapitalis dan jaminan kesejahteraan bagi masyarakatnya. Ada juga tips dan bentuk negara, lebih memahami dalam bentuk dan susunan negara, sistem kekuasaan negara tersebut, dan lebih menekankan model era kekuasaan dan lebih menjalankan mekanisme susunan negara. Ada kesatuan unitary states, yaitu vertical management model Inggris dan Jepang. Ada juga central representative models yang dianut oleh negara Swedia, Spanyol, dan Denmark. Dan ada juga mindset model yang ini dianut oleh negara Prancis. Ada karakter satu konstitusi yang berlaku. Kedua, ada pemerintahan di tingkat pusat. Yang ketiga, ada satu kewarganegaraan. Yang keempat, satu pemerintahan lokal yang merupakan subsidi pemerintahan pusat dengan dominasi pusat. Ada juga kesatuan unitary state, yaitu perasaan sebangsa di antara kesatuan politik yang hendak membentuk federasi. Ada juga yang kedua, keinginan untuk membentuk ikatan yang terbatas. Karakternya, satu wilayah negara terbagi atas negara-negara bagian, itu yang pertama. Yang kedua, ada juga kedaulatan ganda. Yang ketiga, ada hubungan antara pemerintahan federal dengan pemerintahan daerah bersifat koordinatif atau kooperatif. Yaitu kewenangan bersifat eksekutif satu pemerintahan, kewenangan untuk menetapkan perpajakan, keutuhan bersama, kerjasama atas minimal. Ada juga 14 negara autokrasi dan demokrasi modern. Autokrasi disebut juga sebagai autokrasi di mana satu orang pemimpin pemerintahan di mana ia memegang semua kekuasaan baik luar maupun dalam. Autokrasi juga terdapat dua kata, yaitu dari bahasa Yunani kuno, yaitu autos dan tragos. Autos juga berarti kekuatan yang digabungkan, yaitu kekuatan yang dipegang oleh seorang diri, dan dalam bahasa Yunani abad pertengahan bahasa ini dipegang oleh seorang kaisara ataupun kekuasaan kerajaan dan dipertimbangkan sebagai kerajaan tersebut, sehingga penamaan ini disebut sebagai nama kerajaan bagi mereka. Demokrasi ini adalah kebalikan dari autokrasi, tidak bisa dipegang oleh satu orang dan semua orang punya hak dan kekuasaan, karena menjadi kedaulatan rakyat dan sehingga lebih mementingkan kedaulatan umum dan kebersamaan rakyat di bentuknya karena situasi dan sifatnya biologis turunan, dan ada kabinet-kabinet tertentu agar bisa membentuk kekuasaan.
Ada juga autokrasi modern, yaitu pertama sistem satu partai atau partai tunggal menghimpun kekuasaan sebesar mungkin pada tangan negara. Ada juga organisme yang dianggap sebagai satu kesatuan yang mempunyai dasar-dasar hidup serta kehidupan dan mempunyai kepentingan hidup sendiri. Ada juga penentuan wakil rakyat masih dominan penguasa. Terus juga ada eksekutif dominan, fasitisme Italian, Nazisme Jerman, komunisme Uni Soviet. Ada juga namanya demokrasi modern, sistem multipartai, penyelenggara kekuasaan rakyat, kumpulan atau kesatuan daripada individu, dalam arti bahwa individu mempunyai peranan yang pokok yang harus menentukan dan mengusahakan kebahagiaan serta kesatuan rakyat. Lenyapnya negara. Teori 4, teori organis berpandangan bahwa lenyapnya sebuah negara karena terjadi perang dan bencana. Negara akan hancur ketika terjadi perang dan kehabisan sumber daya dan tidak mampu mengembalikan, sehingga lenyapnya negara tersebut. Ada juga dari teori anarkis disebabkan oleh dua hal, pemberontakan dan terorisme. Di perbedaan antara pemberontakan dan terorisme itu berasal dari dalam negara itu, sedangkan terorisme dan eksternal. Ada juga dari teori Marxisme disebabkan oleh pemberontakan kaum proletariat dan versus moda terjadi di antara kaum pemodal dan kaum lemah. Teori mati tuanya negara disebabkan oleh usia negara yang kehilangan unsur pembentuk. Sebagai contoh, ketika wilayahnya memisahkan diri dari negara tersebut dan bergabung dengan negara lain tersebut, penyebabnya lenyapnya negara. Jadi, analisis saya, lenyapnya satu negara dipengaruhi oleh dua faktor, di antaranya faktor alam yang disebabkan oleh gunung meletus, pulau yang ditelan air laut, dan bencana alam lainnya, dan faktor sosial karena adanya penaklukan dan adanya revolusi kudeta yang berhasil, perjanjian penggabungan seperti contohnya perang Uni Soviet melawan Afghanistan. Selain itu, teori lenyapnya negara menurut pandangan teoritis yaitu teoris organis, teoris anarkis, teoris Marxisme, dan teori mati tuanya sebuahnya negara. Jadi, hilangnya satu negara atau lenyapnya suatu negara baik dikarenakan faktor alam maupun sosial, semuanya dapat mempengaruhi terhadap hilang atau runtuhnya negara dan dulunya ada dalam suatu percaturan dunia. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf, yang salahnya datang dari saya, benar datang dari Allah Subhanahu wa taala. Syukron, akhirul kalam. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.